Halo semuanya, kembali bersama saya Eka Andre Putra. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem akuntansi utama perusahaan jasa konstruksi. Kerangka penyusunan laporan keuangan standar perusahaan jasa konstruksi bertujuan untuk mempermudah dan dalam menyusun laporan keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dan tahapan mengenai kerangka penyusunan laporan keuangan standar perusahaan jasa konstruksi. Nah, yang pertama yaitu sistem akuntansi penjualan jasa, sistem akuntansi pembelian, sistem akuntansi aktiva tetap, sistem akuntansi kas, sistem akuntansi pengajian dan pengupahan, sistem akuntansi aktiva lainnya, dan sistem akuntansi biaya. Nah, sistem akuntansi penjualan jasa itu berlanjut ke bukti transaksi dan kemudian dilanjutkan ke jurnal, lalu dicatat dalam buku besar. Setelah itu ke neraca saldo. Nah, neraca saldo kemudian dibagi menjadi 4, yaitu neraca, laba rugi, perusahaan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian neraca berlanjut ke budget. Nah, budget merupakan satuan proses perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi perusahaan yang dinyatakan dalam satuan kegiatan dan satuan uang, yang bertujuan untuk memproyeksikan operasi perusahaan tersebut. Nah, di sini ada manfaat penyusunan budget, yaitu adanya perencanaan terpadu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, sebagai alat koordinasi pekerjaan, sebagai alat pengawas pekerjaan, dan sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Nah, laporan keuangan jasa konstruksi yang telah dibuat dapat digunakan sebagai dasar pembuatan budget pada tahun berikutnya. Kemudian ada sistem akuntansi penjualan. Nah, sistem akuntansi penjualan yaitu perusahaan jasa konstruksi yang menjual jasa, menjual pekerjaan diperoleh melalui sistem pengadaan atau tender, dan kegiatan penjualan terdiri dari penjualan jasa secara persen atau kontrak selesai. Nah, kemudian jasa dapat dibagi menjadi 4, yaitu jasa konstruksi gedung, jasa konstruksi bangunan sipil, jasa pembongkaran bangunan, dan lainnya. Sistem akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jurnal penjualan, yaitu untuk mencatat transaksi penjualan jasa baik secara persen kontrak selesai. Kemudian ada kartu piutang, merupakan buku panduan yang berisi rincian tahapan-tahapan pembayaran dan waktu pembayaran yang telah dilakukan oleh pembeli jasa konstruksi. Dan yang kemudian jurnal penerimaan kas, yaitu untuk mencatat penerimaan kas yang terjadi dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah jurnal umum, untuk mencatat biaya-biaya yang telah dikeluarkan atas proyek yang telah dilakukan. Nah, digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan untuk memperlancar operasional perusahaan yang berupa alat atau material. Sistem akuntansi untuk mencatat terjadinya pembelian terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah prosedur permintaan pembelian, yang kedua adalah prosedur penerimaan barang, dan yang ketiga adalah prosedur pencatatan utang. Kemudian catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah yang pertama jurnal pembelian, yang kemudian jurnal pengeluaran kas,
dan kartu utang. Aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud mempunyai masa manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan, bukan untuk dijual kembali. Dan kemudian aktiva tetap adalah aktiva tetap yang berwujud tangible fixed asset. Yang kemudian akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi aktiva tetap dan depresiasi aktiva tetap, yaitu kartu aktiva tetap merupakan buku panduan aktiva tetap yang digunakan untuk mencatat secara rinci segala data yang bersangkutan dengan aktiva tetap perusahaan. Kemudian jurnal umum untuk mencatat depresiasi aktiva tetap. Kemudian jurnal pengeluaran kas untuk mencatat transaksi pembelian aktiva tetap yang digunakan dalam perusahaan jasa konstruksi. Kemudian sistem akuntansi kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga sering digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Kas meliputi uang tunai dan instrumen atau alat-alat pembayaran yang diterima oleh umum, baik ada yang di dalam perusahaan maupun yang disimpan oleh bank. Kas terdiri dari uang kertas, uang logam, cek, giro atau bilet, travelers, cek, dan lain-lain. Akuntansi yang digunakan sistem akuntansi kas adalah jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Nah, sistem akuntansi pengajian dan pengupahan. Sistem pengajian dapat dibagi menjadi 3, yaitu sistem gaji tetap atau variasi, dan sistem upah variabel. Catatan untuk akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengajian dan pengupahan adalah jurnal umum dan jurnal pengeluaran kas. Kemudian ada sistem akuntansi aktiva lain-lain. Sistem akuntansi aktiva lain-lain untuk menampung pos-pos aktiva tidak lancar yang tidak dapat dikelompokkan dalam klasifikasi sebelumnya. Contoh, konstruksi dalam proses KDP yang akan dicatat ke dalam jurnal umum. Yang kemudian ada sistem akuntansi biaya, meliputi beberapa prosedur yang dimulai dari pencatatan bahan-bahan yang dibeli sampai pada distribusi persen hingga proyek selesai. Dan sedikit catatan, akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya adalah jurnal pembelian, jurnal umum, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, laporan keuangan. Penyusunan dan pengajian laporan keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau IAI. Tujuannya memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan sebagai dasar pembuatan keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen. Di sini ada jenis-jenis laporan keuangan utama, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perusahaan ekuitas, dan laporan arus kas. Dan model neraca. Neraca laporan yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu perusahaan dapat saat tertentu. Posisi keuangan ini meliputi keadaan aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Model neraca. Klasifikasi dan penyajian pos-pos dalam neraca dilakukan sebagai berikut.
Yang pertama adalah aktiva lancar, disajikan sesuai dengan urutan likuiditasnya. Pos yang segera dapat dicairkan menjadi uang tunai disajikan di urutan yang paling atas. Kemudian ada investasi. Investasi perusahaan pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasi harus disajikan secara terpisah. Kemudian ada klasifikasi dan pengajian pos-pos secara neraca dilakukan sebagai berikut. Aktiva tetap dapat dibagi menjadi dua, yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tidak berwujud. Pos-pos aktiva tetap disajikan dalam neraca menurut kekekalannya. Aktiva tetap yang umurnya paling panjang disajikan paling atas, aktiva tetap yang umurnya paling pendek disajikan di bawahnya. Aktiva lain-lain digunakan untuk menampung pos-pos aktiva yang tidak lancar, yang tidak dapat dikelompokkan dalam klasifikasi di atas. Kemudian ada kewajiban lancar. Pos-pos kewajiban lancar disajikan sesuai dengan urutan likuiditasnya. Untung lancar yang segera dibayar disajikan dalam urutan teratas. Kemudian ada kewajiban jangka panjang. Penyajiannya harus mengungkapkan ikatan-ikatan yang ada di dalam kontrak. Utang jangka panjang yang bersangkutan seperti tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo, dan aktiva yang dijadikan jaminan tersebut. Ekuitas pemilik merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Jenis modal yang paling kekal disajikan paling atas dan yang kurang kekal disajikan di bawahnya. Kemudian ada penyusunan neraca. Penyusunan neraca dapat dibagi menjadi dua, yaitu skontro dan stafel. Skontro adalah harta pada sisi kiri dan utang dan modal ada di sisi kanan. Kemudian stafel, harta dibagi atas neraca dan utang dengan modal dibagi di bawahnya. Kemudian ada model neraca. Di sini kita bisa lihat model neraca ada aktiva lancar, aktiva tetap, kemudian ada pasiva, ada utang jangka panjang, ada utang jangka panjang, dan ekuitas. Kemudian ada model laba rugi. Model laba rugi dapat juga dibagi menjadi dua, yaitu multiple step atau langkah bertahap, yaitu penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, beban usaha, laba usaha, pendapatan dan beban lain-lain. Laba sebelumnya pos luar biasa, pos-pos luar biasa, pengaruh kumulatif, laba sebelum pajak penghasilan dan laba bersih. Kemudian ada single step atau langkah tunggal, yaitu ada penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, laba usaha, beban usaha, pendapatan dan beban lain-lain, laba sebelum pos luar biasa, pos-pos luar biasa, pengaruh kumulatif, laba-laba pajak penghasilan dan laba bersih. Kemudian di sini ada model laba rugi dari PT Bhinneka Jasa Konstruksi. Di sini ada penjualan jasa konstruksi yang terdiri dari biaya-biaya, dari biaya gaji dan upah, lembur, pengobatan dan perawatan, asuransi, reparasi, pemeliharaan, dan yang lain-lain yang tertera pada gambar berikut. Kemudian ada model perubahan ekuitas. Perusahaan yang
menyajikan laporan perusahaan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan satu laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. Kemudian setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya berdasarkan PSAK terkait diakui langsung dalam ekuitas. Kemudian ada pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan, akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait. Kemudian ada transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Kemudian ada saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Dan yang terakhir ada rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal, saham, agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. Kemudian ada model perubahan ekuatif. Perubahan ekuatif perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, di sini ada tabel perubahan ekuatif yang terdiri dari keterangan, modal saham, tambahan modal disetor, selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak, defisit dan jumlah ekuitas bersih. Kemudian ada laporan arus kas. Laporan arus kas dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah laporan keuangan yang menyajikan tentang penerima dan pengeluaran kas perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Kemudian tujuannya adalah untuk menyediakan informasi sumber dan penggunaan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta rekonsiliasi kas di awal periode dengan kas di akhir periode ditambah saldo setara kas. Kemudian ada bentuk laporan kas yang terdiri dari 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas yang terdiri dari aktivitas pendanaan. Kemudian ada kategori arus kas. Kategori arus kas dibagi menjadi 3. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lainnya yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Kemudian arus kasnya berasal dari aktiva produksi normal perusahaan dan penjualan barang dan jasa. Dan yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi, yaitu perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang secara investasi lain yang tidak termasuk secara kas. Dan arus kasnya berasal dari aktivitas pembelian atau penjualan aktivitas tetap, bangunan, peralatan, piutang, wesel, dan investasi. Kemudian yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan, ialah aktivitas yang menyebabkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Arus kasnya berasal dari aktivitas pendanaan dan kenaikan atau penurunan pendanaan utang dan pendanaan ekuitas dari pembayaran dividen kepada pemegang saham. Di sini ada contoh laporan arus kas dari PT Bina Jasa Konstruksi yang terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi,
arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari investasi pendanaan, dan aktivitas pendanaan lainnya. Kemudian ada chart of account. Chart of account atau juga disebut dengan kode rekening perusahaan yang dibagi menjadi 3, yaitu untuk memudahkan mengidentifikasi dan pembedaan elemen-elemen yang ada di dalam suatu rekening. Kemudian kumpulan akun dalam intensitas usaha tersebut dengan buku besar atau ledger. Yang kemudian ada merupakan daftar akun dalam buku besar. Ini ada bagan atau juga bisa dibilang rincian chart of account. Yang pertama ada aktiva, kemudian ada aktiva lancar, kemudian kas dan bank, kemudian kas dan bank dibagi menjadi kas kecil, kas, bank, kemudian bank ada beberapa jenisnya, ada bank BCA, BPD, dan BNI. Kemudian ada surat-surat berharga atau surat berharga saham biasa. Kemudian ada piutang, penekot atau uang muka, kemudian ada investasi jangka panjang, ada aktiva tetap berwujud, kemudian ada aktiva tetap tidak berwujud, ada aktiva lain-lain, kemudian ada rekening-rekening performa, dan kemudian ada utang jangka panjang, ada utang jangka pendek, kemudian ada modal, kemudian ada penghasilan dan biaya usaha. Dan di sini ada biaya penjualan, pendanaan dan biaya di luar usaha, dan pendanaan di luar usaha dan biaya di luar usaha. Nah, sekian dari presentasi saya hari ini. Maaf jika ada kekurangan kata dari presentasi saya, mohon dimaafkan. Semoga presentasi saya bermanfaat bagi kita semua. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.